waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan Pencipta-Mu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang kan
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah Minggu Online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara berada, selamat hari Minggu. Dalam ibadah ini, kita bersyukur menyambut anugerah dan berkat-Nya. Mari kita satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah yang Maha Besar. Mengangkat
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, prestasi, prestise, dan mendapat pengakuan kerap menjadi fokus hidup manusia. Semua berupaya untuk meraihnya. Beragam cara dilakukan agar dapat memperoleh apa yang diharapkan. Ketika semua terpenuhi, ada kebanggaan dan perasaan diri lebih berharga dibanding sebelumnya. Kerap kita lupa bahwa segala hal yang diperoleh semuanya adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Melalui tema hari ini, Yesus Sang Sumber Berkat, kita diajak untuk meyakini Kristus hadir menjadi sumber kehidupan dan berkat bagi kita sehingga kita hidup dalam ungkapan syukur menyambut berkat darinya. Dan kita pun merespons panggilan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah menjadi pribadi dan komunitas yang bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita? Apakah hidup kita telah menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan uluran kasih kita? Pada kesempatan ini marilah kita merenungkannya dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, menyesali dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Ampunilah kami ketika dalam hidup ini kami merasa mampu melakukan segalanya, mencapai apa yang menjadi dambaan kami. Kami melupakan kehadiran-Mu, Sang Sumber Berkat dalam hidup kami. Ampunilah kami ketika yang kami hadapi tak sesuai dengan yang kami harapkan, kami mengeluh, kecewa dan marah hingga tak mampu lagi melihat pertolongan dan berkat yang Engkau nyatakan dalam serangkaian peristiwa yang kami hadapi. Ampunilah kami ketika kami abai untuk menyambut panggilan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi sesama di sekeliling kami. Kami melukai hati Tuhan dan sesama kami sehingga tidak menghadirkan diri sebagai murid-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah ungkapan penyesalan kami Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Bimbinglah kami ya Roh Kudus
agar hidup kami senantiasa memancarkan kasih Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Kasih setia dan berkat pengampunan tersedia bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dan menyesali dosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 5 menyatakan demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berbagi.
Yesus, sungguh bahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan Sang Sumber Berkat. Atas setiap berkat yang senantiasa Engkau limpahkan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk Engkau yang memberi kerinduan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang kami dengar termeterai dan menjadi pandu di dalam kami menjalani kehidupan yang adalah dari-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 55 ayat pertama sampai 5. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar
Bacaan kedua dari surat Roma 9 ayat pertama sampai 5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan saat ini diambil dari kitab Matius 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21 yang demikian bunyinya. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa setiap kita itu ingin berharap hidup kita itu diberkati. Bahkan dalam keseharian ketika kita berdoa, kita itu memohon supaya Tuhan itu menganugerahkan, melimpahkan berkat kepada kita. Bermacam-macam berkat yang kita minta dari Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kecukupan, berkat usaha lancar, anak-anak juga diberkati dengan pekerjaan mereka,
dengan studi mereka, keluarga kita juga diberkati dengan kerukunan, dengan kesejahteraan dan lain sebagainya. Jadi ya harus kita akui setiap kita itu berharap dan mendambakan berkat Tuhan. Bahkan dalam masyarakat Jawa itu ada istilah ngalap berkah. Ngalap berkah itu adalah berusaha, berjuang untuk mendapatkan berkat. Apa yang dilakukan orang untuk mendapatkan berkat dengan ngalap berkat itu? Ada yang melakukan kebaikan, ada yang bekerja keras. Bahkan dalam momen-momen tertentu, saya berasal dari kota Solo. Di Solo itu seringkali ada peristiwa yang disebut dengan gerbekan atau yang disebut dengan grebek besar. Dalam grebek besar itu biasanya ada perarakan gunungan yang terdiri dari berbagai macam makanan atau berbagai macam sayur-sayuran. Setelah didoakan, gunungan itu kemudian diarak keluar di tengah masyarakat yang sudah berkumpul dan orang itu kemudian memperebutkan. Dalam hitungan menit, gunungan yang penuh dengan makanan atau sayur-sayuran itu habis ludes. Dan kita akan melihat betapa kegembiraan terpancar dari wajah masyarakat yang memperebutkan dan mendapatkan bagian dari gunungan itu. Mungkin ada yang dapat tomat, mungkin ada yang dapat potongan kacang panjang, wortel, dan lain sebagainya. Ada kegembiraan membuncah karena mereka meyakini ketika mereka mendapat bagian dari gunungan yang mereka perebutkan, mereka menghayati mendapatkan berkat. Apa itu sebenarnya berkat? Berkat kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu blessing. Ada juga ungkapan benediction. Kalau dalam bahasa Latin kata berkat itu berasal dari kata benedictio. Dari kata bene dan dicere. Bene itu artinya kebaikan. Dari kata ini kita juga sering kali mendengar istilah bonus. Mendapat bonus itu mendapat kebaikan. Beli rinso, bonusnya piring. Beli kendaraan, bonusnya helm atau jaket. Beli 100 box, bonusnya 10 box. Artinya mendapatkan kebaikan. Dicere itu artinya mengatakan, menyatakan. Ada istilah declare, dictum, memutuskan. Jadi kalau Tuhan itu memberkati, Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan sendiri yang memutuskan, Tuhan sendiri yang mengatakan, menyatakan bahwa seseorang itu mendapatkan kebaikan. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan sendiri yang mengatakan, menyatakan, memutuskan, kita mendapatkan kebaikan. Kalau Tuhan sudah memutuskan, siapa yang bisa menggugat? Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita renungkan saat ini juga mengungkapkan bagaimana Tuhan memberikan berkat atas 5 roti dan 2 ikan dalam kisah ketika Tuhan Yesus itu memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak. Artinya jumlah itu jauh lebih banyak dari 5.000. Sebab kalau perempuan ikut, pasti anaknya kan juga ikut. Peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid, itu memang sengaja menyingkir ke tempat sunyi. Agaknya Tuhan Yesus juga membutuhkan waktu, ruang, untuk berefleksi bersama dengan para murid. Tapi apa yang terjadi? Belum juga mereka sampai ke tempat yang dituju, rupanya orang banyak, bahkan tadi dikatakan
5.000 orang itu baru laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, sudah menunggu Tuhan Yesus. Ya, mereka merindukan sesuatu dari Tuhan Yesus. Dan saat itu tak bisa dihindari, Tuhan Yesus bersama dengan banyak orang, mereka dengan rindu mendengarkan sabdanya, mereka dengan antusias mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, dan tak terasa hari semakin senja bahkan menjelang malam. Sementara kita tahu ketika malam tiba, saatnya orang juga mendapatkan makan malam, membutuhkan makan malam. Di tengah situasi seperti itu, maka para muridnya yang tahu persis banyak orang berkerumun, hari semakin senja, sementara memang posisi mereka sangat mungkin jauh dari kehidupan, jauh dari perkampungan masyarakat, memberikan usul. Dan menurut saya usul ini sangat logis. Usulnya adalah supaya Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu pergi. Karena apa? Mereka merasa, para murid itu merasa mereka nggak ada makanan yang memadai, yang mencukupi untuk memberi makan mereka yang jumlahnya banyak. Sementara mereka juga jauh dari perkampungan, seandainya membeli makan untuk orang sebanyak itu, belum tentu ada toko, belum tentu ada warung yang siap dengan makanan untuk orang sebanyak itu, karena memang produksi roti saat itu tentu sangat berbeda dengan kondisi kita di zaman sekarang ini. Jadi ini yang diusulkan oleh para murid ketika menghadapi situasi yang berat, suruh mereka pulang. Masalah beres. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mendengar usulan para murid itu? Tuhan Yesus memiliki perspektif yang berbeda. Tuhan Yesus justru mengatakan kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Ketika orang lapar dan mereka ada di depan para murid, maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Memberi mereka makan itu sebuah keharusan, bukan sebuah option. Kamu boleh memberi mereka makan, nggak ngasih juga nggak apa-apa, bukan itu. Tetapi kamu harus memberi mereka makan. Artinya bahwa persoalan yang ada di depan para murid itu merupakan sebuah keharusan, harus diatasi. Bagi para murid itu sesuatu yang tidak mudah, sulit. Kapasitas mereka merasa nggak mungkin memadai untuk merespon persoalan yang besar itu. Maka di tengah segala keterbatasan itu, mereka kemudian mengatakan kepada Tuhan Yesus, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dengan kata lain, mereka memiliki sesuatu. Di tengah persoalan yang mereka hadapi, mereka sebenarnya memiliki sesuatu. Apa yang mereka miliki? 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kalau hanya 5 roti dan 2 ikan, untuk memberikan makan orang sebanyak itu, apakah itu mungkin? Mana cukup? Tentu saja tidak cukup. Mana bisa? Tentu saja tidak bisa. Artinya dengan kata lain sebenarnya mereka menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu. Ada kapasitas yang mereka punyai. Ada sesuatu yang ada dalam diri mereka. Sayang, mereka menganggap apa yang mereka miliki terlalu kecil untuk mengatasi persoalan yang menurut mereka terlalu besar.
Sehingga mereka terkesan meremehkan karena dianggap terlalu sedikit, tak berarti dibanding persoalan yang mereka hadapi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bawalah itu kemari. Artinya bahwa Tuhan Yesus mengajak para murid untuk berpartisipasi dalam menyatakan mujizatnya dan karyanya. Seberapapun yang mereka miliki, bawalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekali lagi mengajak para murid untuk berpartisipasi, dan ternyata apa yang menurut para murid itu dianggap kecil secara logika manusiawi tidak mungkin, tetapi di tangan Tuhan Yesus ketika 5 roti dan 2 ikan itu, Dia berkati. Kemudian Tuhan Yesus meminta para murid membagi-bagikan kepada banyak orang yang sudah dibuat kelompok-kelompok. Sungguh luar biasa. 5 roti dan 2 ikan itu berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dan peristiwa itu terjadi ketika Tuhan Yesus menengadah ke atas, memberkati 5 roti dan 2 ikan. Mujizat sekali lagi terjadi. Tidak hanya itu, semua orang kenyang. Semua orang mendapatkan, tidak ada di antara mereka yang tidak mendapatkan. Semua orang puas, tidak hanya puas, bahkan apa yang mereka bagikan itu sisa. Setelah dikumpulkan sisa itu, sisanya 12 bakul, banyak sekali. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bukankah dari kisah yang dituturkan di dalam kitab Matius 14 ayat 13 sampai 21 itu menandaskan bahwa Dialah, Tuhanlah sumber berkat. Dialah sumber berkat yang karena berkat yang sudah dicurahkan oleh Tuhan, yang memungkinkan orang banyak itu kemudian mendapatkan makan, kenyang, puas, bahkan sampai sisa 12 bakul. Apa yang tidak mungkin setelah diberkati Tuhan menjadi mungkin. Apa yang sedikit ketika diberkati oleh Tuhan menjadi berlipat ganda. Apa yang kecil yang diberkati oleh Tuhan menjadi besar bahkan tak terhingga. Bukankah kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, hal ini seringkali kita alami. Allah melipat gandakan mujizat dalam hidup kita. Secara logika manusiawi apa yang kita miliki itu terbatas. Secara logika manusiawi yang kita punya itu enggak mungkin menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Secara matematika itu enggak cukup. Tapi bukankah dalam perjalanan hidup kita, ketika Tuhan memberkati apa yang kita punyai, apa yang kita serahkan kepada Dia, kita dimungkinkan untuk menghadapi dan mengatasi setiap persoalan hidup, bahkan yang sangat besar dalam hidup kita. Itu karena berkat Tuhan. Namun melalui firman ini kita juga diingatkan untuk kita mau berpartisipasi menyatakan mujizat Allah ketika kita juga menjadi berkat bagi sesama. Allah mengundang kita untuk berpartisipasi
menghadirkan mujizatnya. Ketika kita mau menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga, bagi masyarakat di sekitar kita, bagi sahabat-sahabat kita. Mengapa? Karena bukankah setiap kita itu juga memiliki 5 roti dan 2 ikan. Setiap kita itu memiliki sesuatu yang bisa kita bagikan. Setiap kita itu memiliki kapasitas yang melaluinya Tuhan berkuasa untuk menyatakan mujizatnya sehingga kita menjadi berkat. 5 roti dan 2 ikan yang dipercayakan kepada kita itu bermacam-macam bentuknya. Bisa saja pengetahuan kita. Bisa saja waktu kita. Bisa saja talenta kita, bisa saja berupa makanan, pakaian, uang, informasi, keterampilan. Apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sekecil apapun. Ketika kita berkenan, ketika Tuhan berkenan memakai itu, dan ketika kita mau berpartisipasi dalam karyanya, apa yang kita serahkan kepada Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan tidak hanya memberkati kita dan menjadi sumber berkat atas hidup kita. Tetapi Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena setiap kita dianugerahi 5 roti dan 2 ikan dalam berbagai bentuk. Karenanya mari kita berpartisipasi menjadi berkat bagi orang lain. Kecuali itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, kita juga diingatkan untuk mempertanggungjawabkan berkat yang diberikan Allah, merawat berkat yang diberikan Allah dan tidak menyia-nyiakan berkat yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah dari kisah tadi kita juga melihat bagaimana setelah Tuhan itu melipat gandakan 5 roti 2 ikan, semua mendapat, semua kenyang, semuanya puas. Kemudian sisa 12 bakul. Dan yang menarik, sisa itu dikumpulkan. Sisa itu tidak disia-siakan. Sisa itu tidak dibuang-buang. Artinya bahwa di sini ada aspek pertanggungjawaban. Berkat yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita pertanggungjawabkan. Mengapa? Banyak orang itu diberkati, tapi tidak setiap orang menghayati dia diberkati. Yang ada kurang, dan kurang. Tidak hanya itu. Banyak orang itu diberkati oleh Tuhan, tetapi tidak semua orang mempertanggungjawabkan berkat itu. Tidak semua orang merawat, bahkan tak sedikit orang yang menyia-nyiakan berkat Tuhan. Banyak orang diberi kepandaian dan keterampilan khusus, tetapi tidak semua orang mau mengasahnya, mau menggunakan dengan baik. Banyak orang diberi berkat kesehatan, tapi nggak menyadari berkat itu, nggak merawat kesehatan, makan sembarangan. Tidak hanya itu, nggak pernah memberikan ruang untuk berolahraga. Dia menggunakan tubuhnya semaunya. Banyak orang diberi berkat Tuhan berupa keluarga, tapi tak sedikit orang yang nggak mau merawat keluarga, abai terhadap keluarga. Sangat mungkin orientasinya uang, pekerjaan, kesenangannya pribadi. Nggak ada waktu yang disediakan secara khusus
membangun komunikasi yang intim, yang dekat dengan keluarga. Setelah sekian waktu, baru sadar betapa relasi dengan keluarganya kering dan kurang. Bahkan tak jarang percakapan dalam keluarga berujung pada perselisihan. Karena di masa lalu tak merawat keluarga sebagaimana semestinya harus dilakukan. Banyak orang diberi berkat pekerjaan. Di tengah persaingan yang begitu ketat untuk mendapat pekerjaan. Tetapi tidak semua orang merawat dan mempertanggungjawabkan pekerjaan atau usaha yang diberikan Allah. Bekerja seenaknya. Bahkan melakukan berbagai bentuk penyimpangan dalam melakukan karyanya. Sampai akhirnya dia mengalami kegagalan dalam pekerjaan dan usahanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi, setiap kita mendamba berkat. Berkat itu juga Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Bahkan berkat yang indah, sangat mahal, sangat bernilai, sangat mulia adalah karya keselamatan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mari melalui firman ini, kita belajar mensyukuri setiap berkat yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita ambil bagian, ikut berpartisipasi, menyatakan mujizat Tuhan. Ketika kita mau berbagi berkat, ketika kita juga menyerahkan, memberikan 5 roti dan 2 ikan untuk dilipat gandakan oleh Tuhan. Dan apapun berkat yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita, mari kita rawat dan mari kita pertanggungjawabkan kepada Sang Pemberi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh pagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita
Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh-sungguh sadar bahwa segala hal yang kami dapat alami dalam hidup ini semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan. Keluarga yang mengasihi, keluarga yang tak sempurna, yang terkadang bertengkar tapi selalu saling mengasihi adalah anugerah Tuhan. Pendidikan, pekerjaan, usaha, pelayanan, yang di dalam kadang terjadi pertikaian, tapi semua adalah ingin memberi yang terbaik untuk bidang masing-masing. Kami percaya adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Demikian juga ketika pada bulan ini kami mengingat kembali peristiwa besar bagi negeri kami Indonesia. Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan dan kami akui sebagai bangsa. Secara resmi kami mengaku bahwa kemerdekaan terjadi karena atas berkat rahmat Allah, rahmat Tuhan bagi negeri kami. Tanpa rahmat Allah, tanpa berkat Tuhan, mustahil kami dapat meraih kemerdekaan dari bangsa yang menjajah kami, yang punya kekuatan militer jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan yang kami miliki. Kami bersyukur berkat-berkat Tuhan itu. Kami mau merawatnya dengan mengambil bagian dalam mengisi kemerdekaan ini dalam bidang kami masing-masing, dalam talenta yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan berikan kepada pemerintah kami kemampuan untuk mengelola segala kekuatan-kekuatan yang Engkau telah anugerahkan bagi negeri kami, baik pada pribadi-pribadi maupun pada alam yang Kau berikan kepada negara kami, yang melimpah dengan berbagai macam hasil-hasil yang mencukupkan, yang cukup membuat negeri kami menjadi makmur. Biarlah di bawah kepemimpinan pemerintah kami, Presiden kami Joko Widodo, upaya untuk memanfaatkan segala berkat Tuhan, kekayaan negeri kami ini untuk kesejahteraan rakyat dapat terus berlangsung terjadi. Upaya menata kepelbagaian agar memperkaya, memberi warna bagi kesatuan kami dapat terus terangkai dengan baik. Karena kami sekali lagi mengakui semua yang boleh kami alami secara pribadi, keluarga, gereja, sebagai bangsa semata-mata adalah berkat. Pimpin kami terus, supaya berkat yang telah Engkau sediakan di hadapan kami dapat terus kami raih sambil mengingat bahwa Engkau beri berkat bagi semua orang. Karena itu kami pun rela bersedia dengan sungguh-sungguh berbagi dengan sesama agar semua boleh mengalami kebaikan Allah, agar semua orang boleh mengalami kesejahteraan, agar semua orang boleh mengalami damai, kegembiraan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8 menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Bila kau
beban keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas rahmat dan berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh meyakini ini adalah bukti pemberian Tuhan yang tiada berkesudahan bagi kami sebagai ungkapan syukur. Saat ini kami hendak memberikan persembahan dalam bentuk materi. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya memberikan persembahan materi, namun kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, Kristus adalah sumber rahmat bagi kehidupan kita. Marilah kita selaraskan hidup kita dan memeteraikan hidup kita bagi karya misi Tuhan, agar dunia pun merasakan rahmat-Nya yang besar. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian sekarang dan selamanya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.